Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Habibi dari program studi Hukum Pidana Islam kelas 3B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu saya dengan mata kuliah Hukum Adat dan Budaya. Langsung saja dengan jawabannya. Nomor 1, hukum perorangan. Hukum adat mengenai dua subjek hukum, yaitu manusia. Pada prinsipnya, semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai kewenangan hukum yang sama, yang oleh Jojo di Gono memakai istilah kecakapan berhak. Tetapi dalam kenyataannya, di beberapa daerah terdapat pengecualian seperti di Minangkabau, orang perempuan tidak berhak menjadi penghulu andiko atau mamak kepala waris. Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa anak-anak laki-laki. Badan hukum sebagai subjek hukum. Yang kedua, badan hukum sebagai subjek hukum dikenal ada dua macam, yaitu yang A, badan hukum publik. Badan hukum publik merupakan subjek hukum ciptaan hukum untuk 1. Memenuhi kebutuhan bersama dalam setiap kegiatan bersama. 2. Adanya tujuan-tujuan ideal yang ingin dicapai secara bersama. B. Badan hukum privat. Wakaf yaitu suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang keagamaan. Yayasan yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Selanjutnya nomor 2, beberapa hal penting dan hukum keluarga. 1. Keturunan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Keturunan merupakan unsur penting bagi suatu klan, suku atau kerabat yang menghendaki dirinya tidak punah serta mempunyai generasi penerus. Hubungan anak dengan orang tuanya. Anak kandung memiliki kedudukan yang penting dalam soma atau dalam keluarga, yaitu 1. Sebagai penerus generasi, 2. Sebagai pusat harapan orang tuanya di kemudian hari, 3. Sebagai pelindung orang tua kemudian hari, dan lain sebagainya. Apabila orang tuanya sudah tidak mampu baik secara fisik ataupun orang tuanya tidak mampu bekerja lagi, anak yang lahir tidak normal. 1. Anak lahir di luar perkawinan. 2. Anak lahir karena hubungan. 3. Anak lahir setelah perceraian. Memelihara anak yatim piatu. Apabila dalam suatu keluarga salah satu dari orang tuanya, bapak atau ibunya, sudah tidak ada lagi, maka anaknya yang belum dewasa dipelihara oleh salah satu orang tuanya yang masih hidup. Jika kedua orang tuanya tidak ada, maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah satu dari keluarga yang terdekat. Dan yang paling memungkinkan untuk keperluan itu. 6. Mengangkat anak adopsi. Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan orang lain ke dalam keluarga sendiri dan menimbulkan akibat hukum. Hukum ketiga, hukum perkawinan. Adat perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya mengangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tapi juga menyangkut masyarakat, bahkan menyangkut arwah leluhur kedua belah pihak.
Van Genep, Prancis mengatakan semua upacara perkawinan rites de passage, yaitu upacara-upacara peralihan setelah melalui peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Tujuan pokok perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk membahagiakan rumah tangga, keluarga, dan untuk memperoleh nilai-nilai adapun serta kedamaian dan mempertahankan kewarisan. Hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan satu paguyuban soma atau keluarga dan merupakan satu ketunggalan bukti bahwa suami istri merupakan satu ketunggalan. Melepaskan nama menjadi satu namanya, biasanya menggunakan nama suaminya. 2. Merupakan belahan jiwa bagi duanya. 3. Adanya harta gono-goni. 4. Hukum waris adat. Pengertian hukum adat waris menurut Profesor Supomo merumuskan hukum adat waris adalah hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda, dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya. B. Terhar merumuskan hukum adat waris adalah hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan proses sangat mengesankan penerusan dan pengoperan kenyataan material dan imaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Wirjono Projodikuro SH menyatakan warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu meninggalkan dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Berapa hal penting dalam hukum adat waris. Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat. Hukum yang bersangkutan misalnya matrilineal, dan parental. Pengoperan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut penghibahan atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan. Dasar pembagian warisan dalam kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa di tiap ahli waris. Adanya persamaan hak para ahli waris. Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja. Harta warisan tidak merupakan suatu kesatuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam, asal, dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut. Sistem kewarisan adat. 3. Kewarisan adat yaitu 1. Sistem kewarisan individual. Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa. 2. Sistem kewarisan kolektif. Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris. Misalnya, harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagikan, hanya dapat dipakai atau hak pakai. 3. Sistem pewarisan mayorat. Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja. Nomor 5. Kedudukan dalam tanah hukum adat sangat penting. Ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena sifatnya. Yang kedua karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan. Karena fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan. 2. Memberikan penghidupan kepada persekutuan. 3. Merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dengan roh para luhur persekutuan. Ada pula hak persekutuan atas tanah, hubungan erat dan bersifat religius magis, menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah, dimaksud memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah,
itu juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak perorangan atas tanah harus diperhatikan bahwa hak perorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat. Sebagai warga persekutuan, tiap individu mempunyai hak untuk mengumpulkan hasil-hasil hutan, memburu binatang liar, mengambil hasil dari pohon yang tumbuh liar, suatu kolam ikan, mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan. Hak milik atas tanah daro seorang warga persekutuan yang membuka mengerjakan tanah itu, pengertiannya adalah bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya, tetapi dengan ketentuan wajib dihormati. A. Hak huliat desa. B. Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah. C. Peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk ke dalam tanah pertaniannya selama tanah itu dipagari. Hak usaha oleh Van Vollenhoven dinamakan hak mengharapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemilik. Hak usaha terhadap tuan tanah yang mempunyai hak eigendom atau tanah partikelir itu adalah A. Membayar cukai, melakukan pekerjaan untuk keperluan tuan tanah, transaksi-transaksi tanah. A. Transaksi yang bersifat perbuatan hukum sepihak. 1. Pendiri suatu desa. 2. Membuka tanah oleh seorang warga persekutuan. B. Transaksi tanah bersifat perbuatan hukum dua pihak. Pemindahan hak tanah. Setiap subjek hukum baik sebagai pribadi kodrati maupun pribadi hukum pada dasarnya mempunyai suatu kewenangan untuk memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu, maka di dalam masyarakat hukum adat dikenal oleh proses pemindahan hak atas lingkungan tanah. Pemindahan hak atas tanah merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan pemindahan hak dan kewajiban, sifatnya tetap atau mungkin juga bersifat sementara. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan khilafan dari ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.